Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu teman-teman terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Kalau memberi judul dari Injil hari ini, saya bisa membuat tawaran dengan istilah begini: tuaian melimpah, tapi kita malah sibuk healing. Supaya kebayang dulu, tuaian melimpah tapi kita malah sibuk healing, atau kita malah sibuk sendiri-sendiri. Ada 4 poin yang saya mau tawarkan kepada Anda dalam Injil hari ini. Yang pertama dalam Matius 9, Injil hari ini ayat 36, menceritakan bagaimana Yesus itu melihat orang banyak itu lelah dan terlantar seperti domba yang tanpa gembala. Nah, kita masuk nih dari pengalaman statement ini. Kalau Yesus berjalan-jalan di kota sekarang ini, hari ini, dia mungkin akan melihat pemandangan yang sama, tapi casing atau bentuknya berbeda. Contoh misalnya, melihat bapak-bapak yang kepalanya botak, mau pecah mikirin cicilan dan biaya sekolah anak. 2, melihat ibu-ibu yang tensinya naik tiap kali belanja ke pasar karena semua harga barang ikut healing alias naik ke atas. 3, melihat anak-anak muda yang mudah sekali terjebak dalam status sandwich generation atau kena burnout kerjaan dan tiap jam 2 malam kena penyakit overthinking massal. Dan Anda bisa menambahkan banyak contoh-contoh real dalam casing atau bentuk yang berbeda-beda untuk mengatakan bahwa itu merupakan sebuah kelelahan, bahkan sebuah gambaran domba tanpa gembala. Lucunya, saat kita lelah, pelarian kita juga seringkali keliru dan kita sebut itu healing, padahal aslinya cuma pindah tempat tidur atau jalan-jalan ke mall yang ujung-ujungnya bikin dompet makin sakit atau makin menipis. Tapi lihat respon Yesus
Dia tidak menegur. Dia tidak bilang, manja, kurang iman. Tidak. Ayat mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya saya mengatakan bahwa Yesus guru kita tahu bahwa kita tuh lelah, kita tuh capek. Dan dia mengatakan dia tidak meminta kita pura-pura kuat di hadapannya. Poin pertama kalau mau dibikin sebuah statement subjudulnya, subbabnya adalah sebuah realitas domba zaman sekarang. Lelah fisik, lelah mental, bahkan lelah finansial. Kalau buat mengingat dalam ujian gitu ya. Bagian yang kedua, ketika Yesus itu menyelesaikan masalah domba-domba, mau menyelesaikan masalah domba-domba yang lelah ini, Anda bisa tergerak dalam sebuah solusi yang unik sebetulnya. Dalam penyelesaiannya dia tidak menurunkan malaikat. Selesaikan semua malaikat. Tidak. Atau kalau Anda ke dukun, manggil para demit-demit itu untuk menyelesaikan. Tidak. Dia memakai caranya adalah memanggil 12 muridnya. Teringat dalam Konsili Vatikan kedua. Ketika gereja membuka jendela untuk supaya angin segar masuk. Yang dulunya pastor sentris, imam sentris, lalu gereja sadar bahwa peran umat awam itu semua diberdayakan. Bukan gereja milik kami para imam, tapi gereja milik semua. Bersama-sama mengupayakan yang terbaik. Yesus lihat dia memakai solusinya bukan memanggil malaikat, tetapi dia memanggil ke-12 muridnya. Tapi menariknya begini, kalau kita lihat komposisinya, tim pilihan Yesus ini sebenarnya saya mengatakan agak ajaib, bahkan juga rawan baku hantam. Semoga Anda pernah menyadari ini. Misal, dia memanggil Petrus yang sumbunya itu pendek dan emosian. Dia memanggil Matius, siapa dia? Mantan kolektor pajak yang dicap sebagai pengkhianat negara. Dia memanggil Simon, orang zelot. Siapa dia? Dia orang aktivis garis keras pembenci orang seperti Matius. Bayangkan, mereka berdua bahkan bertiga harus duduk dalam satu tim. Misalnya seksi konsumsi, seksi parkir, bahkan seksi kur. Bayangkan itu. Pasti yang terjadi apa? Suasana tegang atau bangku hantam. Itu realita. Realita yang jelas. Bahwa di dalam gereja atau komunitas kita sering malas melayani karena apa? Gak cocok sama si A. Atau bilang si B itu toksik Romo, bla 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 bla, banyak alasan. Tapi Yesus hari ini sengaja menyatukan orang-orang yang retak itu supaya mereka belajar satu hal. Apa yang mau ditegaskan Yesus? Bapak Ibu teman-teman, gereja itu rumah sakit untuk orang sakit. Bukan museum untuk orang suci. Maka kalau Anda datang ke gereja hari ini bukan Anda orang suci, empret orang suci. Keluar gereja aja di parkiran berantem. Gereja menegaskan bahwa gereja adalah rumah sakit untuk orang sakit. Bukan museum orang-orang suci. Dan Tuhan tidak mencari orang yang satu frekuensi. Tapi orang yang mau diubah oleh kasih-Nya. Maka kalau dilihat dalam garis besar ini yang mempengaruhi kepala saya. Saya tuh kalau punya tim itu bukan tim yang saya sukai, beda. Yang sefrekuensi, enggak. Bahkan saya mencari wakil pun itu orang yang tidak sama dengan saya. Sehingga itu menjadi kenapa? Sebuah gambaran cermin tentang bagaimana saya mengambil sebuah keputusan. Tapi kan nyatanya kalau Anda tahu, Anda memilih tim, teman, sahabat adalah orang-orang yang sefrekuensi. Supaya apa? Gampang, cincai, cepat. Tapi apakah baik? Silakan Anda refleksikan. Maka dari poin yang kedua, saya mau mengatakan sebuah
Babnya adalah tim pelayanan Yesus adalah kabinet yang retak. Bagian ketiga, dikatakan dalam Matius 9:37, tuaian memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Ini sebetulnya realita yang paling sering bikin pengurus gereja atau lingkungan itu tersenyum kecut. Di grup WhatsApp nih, lingkungan atau paroki, atau segala macam seksi. Kalau ada yang share foto, makanan, apalagi ucapan ulang tahun. Padahal AIM itu dikatakan bahwa sepakatannya tidak boleh mengucapkan ulang tahun di grup. Masih aja sampai hari ini ulang tahun. Apalagi ngajak makan, ngajak rekreasi. Yang respon itu bisa puluhan orang. Yuk rekreasi. Biaya 50.000, langsung penuh. Padahal harga rekreasinya per orang 1 juta. Ya gimana gak cepat? Gak usah nunggu sampai besok. Berapa menit aja udah slotnya habis. Tapi kalau ada pesan, Bapak Ibu, siapa yang bisa melayat ke rumah duka jam 2 siang ini? Bapak Ibu, pastor paroki meminta Anda, wakil dari lingkungan untuk ikut CAP. Apa yang terjadi? Tiba-tiba grupnya itu berubah menjadi kuburan. Bu Heni, tolong anak-anak mudanya ikut CAP. 200.000 aja lah, yang lain nanti akan dipenuhi oleh ada orang. Jangankan 200.000, 50.000 aja grupnya hening kayak kuburan. Artinya saya mau mengatakan bahwa dalam situasi yang seperti itu, semua orang mendadak mengaktifkan mode silent, bahkan invisible. Saya tidak terlihat, saya tidak ada dalam grup, cing langsung hilang. Betul enggak? Betul. Lalu kita sering mengatakan punya 1.001 alasan. Saya sibuk kerja, saya sibuk kuliah, gitu ya. Sibuk urus anak. Lalu pertanyaannya begini, apakah kita benar-benar sibuk? Atau kita cuma loh ya, menempatkan Tuhan di sisa-sisa waktu kita. Dan Tuhan tidak meminta waktu luang kita, tapi Dia meminta waktu utama kita. Poin ketiga, saya mau mengatakan sebuah subbabnya, lowongan kerja kerajaan surga, peminatnya banyak, yang submitnya 0. Ngerti gak? Banyak peminatnya nih, untuk submit masuk tuh gak bisa, aduh jarinya kram nih, aduh patah nih gak punya jari. Bagian 4, ayat 8 itu berkata begini, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita itu paling senang dengan kata cuma-cuma, atau dalam bahasa sehari-hari adalah alias gratisan. Dapat voucher, diskon gratis, senang. Dapat takjil gratis, rebutan. Kita lupa keselamatan dan nafas hidup kita hari ini juga gratis dari Tuhan. Tapi giliran kita diminta membagikannya kepada sesama, kok kita berubah menjadi orang yang hitung-hitungan. Mau mengampuni teman yang sudah menyakiti kita pasang tarif gengsi yang paling tinggi. Mau senyum sama tetangga yang menyebalkan atau rekan kerja yang menyebalkan, rasanya berat banget seperti rugi bandar.
Mau menyapa orang yang menggosipkan kita, memfitnah kita, rasanya seperti membawa beban 40 kilo untuk melatih chess. Saya bilang minimal ya, didoakanlah orang-orang macam ini. Didoakannya untuk cepat mati, enggak gitu. Ya minimal mulutnya bisu lah gitu ya, minimal. Enggak begitu. Artinya ketika dalam kondisi seperti itu, mengapa kita menjadi orang yang sungguh sangat hitung-hitungan? Memang saya sadar sih bahwa dunia itu mengajarkan lu punya duit, lu punya kuasa. Betul? Dunia mengajarkan itu. Atau ada udang di balik batu. Ini paling sering nih dalam hidup menggereja, dalam hidup masyarakat. Ada udang di balik batu. Gua punya duit, gua punya kuasa, gua punya status, gua punya hak untuk mengaturnya. Tapi hari ini kerajaan Allah mengajarkan, karena kamu sudah dikasihi tanpa syarat, pergilah dan kasihi orang lain juga tanpa syarat. Bagian 4, kalau mau dibuat diingat dalam jembatan Geldai, itu judulnya begini, dapatnya free, kasihnya kok pakai fee. Dapatnya free, tapi kalau mau ngasih, kenapa harus dapat fee? Pakai fee. Ini poin besarnya, 4. Lalu dalam kerangka itu, penutupnya begini, sangat sederhana. Menjadi pengikut Kristus itu memang tidak membuat masalah hidup kita langsung hilang besok pagi, tidak. Bahkan dalam refleksi-refleksi saya, orang tua yang hidup dalam minoritas juga dalam pekerjaan, bukan malah hilang, menjadi pengikut Yesus malah bertambah masalah. Cicilan mungkin masih ada, masih. Capek kerja mungkin masih terasa. Namun perbedaannya adalah kita tidak lagi berjalan, bukan merasa ya, berjalan sendirian sebagai domba yang terlantar. Ini poinnya. Kita tidak lagi berjalan menjadi domba yang terlantar. Kita punya gembalanya. Dan hari ini dia mengajak kita. Nah ini problemnya lagi. Udah kita belum selesai dalam pribadi kita, dalam hidup panggilan kita. Hari ini Yesus mau mengangkatnya lebih jauh lagi. Hari ini Yesus mengajak kita, yuk berhenti meratapi kelemahanmu, mari ikut aku, bantu aku untuk menguatkan orang lain yang jauh lebih lelah daripada kamu di luar sana. Titik. Paham gak nih? Paham lah ya. Udah dibuat selemah mungkin nih bahasanya ya, sampai nungkik loh bahasa itu. Semoga dipahami, semoga menjadi tamparan dan refleksi untuk Anda. Sekali lagi, egosentris itu menjadi agak menakutkan zaman sekarang. Tapi hari ini gampangnya dia mau mengambil Anda keluar dari diri dan melihat ke banyak orang yang ternyata masih banyak orang yang lelah dibandingkan diri Anda. Selamat berjuang, saling mendoakan, bukan saling menggosipkan, saling mendoakan, saling mensupport sesuatu yang baik, bukan saling menghancurkan. Kalau begitu Anda pindah gereja saja, jangan di Katolik, tapi gereja yang lain aja. Dan semoga Anda semakin berkembang, baik di keluarga, bersama anak-anak, pasangan, mertua, dan sebagainya. Juga dalam lingkungan kerja, kuliah, bahkan juga lingkungan gereja. Maka mari kita hening sejenak.